Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الإلهام وباب خوارق الأفهام الذي انجلت في مرآته صور جميع المكونات واتضحت به جميع المشكلات فيما مضى وما هو آت وعلى آله وصحبه الثقات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي به قلبي وسدد به لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سهل أخلاقنا بالحلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسألك الفتوح والمنوح والتوبة النصوح وصلاح القلب والجسد والجسم والروح والسر اسمي بدوه نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني آمين يا رب alamin. Ingkang kawula hormati, kawula ta'zimi jajaran takmir Masjid Besar Nurul Islam lan sedaya hadirin hadirat sesepuh bini sepuh yang berbahagia, wajahnya ceria-ceria nih, nggih ceria-ceria campur ngantuk saiki. Nggih monggo nek badhe sembujungan mboten napa-napa, santai mawon. Badhe kalih sembujung nggih mboten napa-napa. Engko dilengkuk maneh, dilurusno malih mboten napa-napa, santai mawon nggih. Alhamdulillah. Kita ini mendapatkan nikmat dari Allah. Semua itu karena berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Kula panjenengan iki nek mboten gadah Kanjeng Nabi, nggih nyuwun sewu, kita tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya. Karena barokah Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala pun sayang dengan kita. Allah Ta'ala cinta dengan kita. Gusti Allah remen kali kula panjenengan. Lah milane kenapa kok tadi kita itu dimulai sebelum pengausan, pengajian, kita diajak bareng-bareng mahalul qiyam. Tujuannya apa? Untuk menghormati Kanjeng Nabi. Lah terus pundi Kanjeng Nabi boten dihormati, kita ini dapat segala macam dari Allah Subhanahu wa taala nggih barokah sinten? Kanjeng Nabi. Hormat Kanjeng Nabi. Itu bentuk rasa syukur. Jenengan saged teng masjid, saged hadir pengaosan,
bisa memeluk agama Islam. Loh niki lah barokah Kanjeng Nabi. Kalau kita tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak tahu, kita tidak kenal Allah, kita tidak kenal agama ini, kita tidak bisa ke masjid, kita tidak jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan iman. Nggih napa boten? Makanya kita diajak bersama-sama, kilo. Seakan-akan Allah itu mau menunjukkan, awakmu tak mulyakno, semua hajatmu nek disampikno teng Gusti Allah, dumugi Gusti Allah, nek melalui Kanjeng Nabi, wasilah Kanjeng Nabi, insyaallah ditampi kali Gusti Allah. Allah Ta'ala mau menunjukkan, ini loh, kamu saya muliakan karena barokahnya Kanjeng Nabi. Ayo pas mahalul qiyam diraosno, dirasakan benar-benar bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Makanya tadi waktu mahalul qiyam, fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad. Maka bagi Tuhanku, ada kalimat tentang mahalul qiyam, fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad. Maka bagi Tuhanku segala pujian, pujian yang bagaimana? Sak piro akeh muji Gusti Allah. Jalla ayyahsurahul ad, terlalu besar kalau bisa dihitung atau dibatasi dengan hitungan. Apa dibatasi hitungan piro? 1000, 2000, 1 juta. Terlalu sedikit jika dibanding dengan kenikmatannya Allah kepada kita. Kita mau syukur 1 juta kurang. Coba angka berapa? Saentek-enteke ongko. Dengan itu kita bersyukur masih belum bisa sama sejajar dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat berupa apa? Yang sekiranya kalau kita bersyukur itu masih belum bisa. Sak pol-pole ongko, kalau kita mensyukuri nikmat ini tidak bisa. Diteruskan, idhabana biwujudil Mustafal Hadi Muhammad. Ketika Allah memberikan kepada kita, kula panjenengan iki umat Kanjeng Nabi berupa wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten saged kula panjenengan badhe nyukuri nikmat wujude Gusti Kanjeng Nabi yang diberikan Allah kepada kita. Tidak bisa kita mensyukuri kepada Allah dengan jumlah berapapun, sak piro akeh. Makanya dikatakan di Maulid falau anna sa'aina kulla yaumin alal ahdaki la fauqan najaib. Seandainya kita ini mau balas jasane Kanjeng Nabi, jenengan misalnya mikir, kula iki jasane Kanjeng Nabi kuatah. Terus berpikir, kinten-kinten badhe bales jasa Kanjeng Nabi dos pundi nggih. Akhirnya melakukan sebuah pemikiran, tindakan, wis ngene wae, aku tak melaku gak gawe sikil, ngapunten, tapi pakai mata, jelungup ngoten Bu, jalan dengan mata. Misalnya berangkat ziarah Kanjeng Nabi saking Tambak Boyo melampah sampai ke Madinah, bukan dengan kaki jalan, tapi dengan mata. Sampai ke sana ziarah Kanjeng Nabi, pertanyaannya, kira-kira kalau saya sudah melakukan itu, sudah dianggap bisa membalas jasanya Nabi Muhammad kepada kita atau tidak? Tidak bisa. Walaupun setiap hari begitu, jangankan sekali tok, sepindah mboten. Seandainya setiap hari dari Tambak Boyo berangkat ke Madinah, setiap hari dia lakukan seperti itu, ziarah Nabi jalan bukan dengan kaki, dengan mata, belum bisa membalas jasanya Nabi Muhammad kepada kita. Lho niki kedah disyukuri. Kula panjenengan mboten nate nyuwun kali Gusti Allah didadosaken umat Kanjeng Nabi. Lho Nabi Musa, Nabi lho niki Bu, bukan sekedar Nabi, Rasul. Rasul sama Nabi itu derajatnya yang paling tinggi Rasul. Bukan sekedar Rasul, termasuk Rasul pilihan 5, ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kemuliaan langsung saged berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lho niku nyuwun kali Gusti Allah, dumugi Gusti Allah pengen didadosaken umat Kanjeng Nabi. Lah kula panjenengan mboten nate nyuwun kali Gusti Allah didadosaken umat Kanjeng Nabi. Semua kalau kita hajat kita barokahnya insya Allah pengaosan di pagi hari ini
barokahnya tadi mahalul qiyam, barokah Kanjeng Nabi, hajat kula panjenengan ditampi kali Gusti Allah. Nah tadi dikatakan ya Rasulullah ahlan bikain Nabi kanu saat wa bijahih ya ilahi jud wa balligh kulla maksud. Tadi kita minta waktu mahalul qiyam wa bijahih, ya Allah demi kemuliaan Kanjeng Nabi, ya ilahi wahai Tuhanku, jud wa balligh kulla maksud, engkau bermula hatilah kepadaku, wa balligh kulla maksud, sampaikan segala tujuan kami, cita-cita kami, hajat-hajat kami. Nyuwun kali Gusti Allah waktu mahalul qiyam nggih. Dengan tawasul wasilah sinten Kanjeng Nabi. Nggih mugi-mugi kula panjenengan niki lak nggadahi hajat nggih. Hajat duniawiyah, hajat ukhrawiyah. Sing duniawiyah iku urusane mbek donya tok nggih. Muga-muga duwike akeh, duwe montor, sawahe lancar nggih. Niku lak hajat duniawiyah. Hajat ukhrawiyah lebih lagi. Kepingin mangke dilebetaken teng swargane Gusti Allah. Saged kepanggi Kanjeng Nabi. Saged ningali Gusti Allah. Kumpul bareng kados ngoten nikmat seneng. Kumpul keluarga, kumpul sahabat, kumpul tetangga kados ngoten. Mugi-mugi kula panjenengan nyuwun mangke teng swarga nggih kumpul kados ngoten insyaallah. Kali Kanjeng Nabi, kali keluargane Kanjeng Nabi, kali para ulama, kali para sahabat, kali para habaib insyaallah. Kempal bareng amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia itu jadi umum masyarakat kados ngoten niku dibagi menjadi 3. Golongan pertama ibarat makanan daharan. Terus pun di daharan niku. Kalau kita makan ndak boleh telat. Nggih napa mboten? Mangke nek telat asam lambung, gerah, sakit lah ngoten. Napa malih mboten dahar sama sekali, meninggal nggih. Meninggal. Diibaratkan masyarakat ini ada yang seperti makanan. Kalau kita telat sakit, kalau kita enggak makan mati. Lah siapa yang dimisalkan seperti makanan ini? Yang dimisalkan seperti makanan ini adalah orang-orang yang soleh, para ulama. Sinten? Tiang-tiang ingkang soleh, para ulama. Niki ibarat makanan. Kita tidak boleh telat makan, nggih. Kita tidak boleh telat dari ilmu dan hikmahnya para ulama. Napa malih belas babar pisan. Mboten nate nyuwun ilmune ulama, mengambil ilmunya ulama, hikmahnya para ulama mati, Bu. Luqman Al-Hakim pernah menasihati putra beliau, ya bunayya jalisil ulama'a wa zahimhum bi rukbataik. Hei anakku, tak wasiati, jalisil ulama, lungguh mbek para ulama. Dekat sama para ulama, duduk di majelisnya para ulama, wa zahimhum bi rukbataik. Di baratno saking cedeke iku sampai nempelno napa? Lututnya ditempelkan dengan para ulama. Niki kiasan saking napa? Saking diperintahkan untuk dekat dengan ulama. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba binuril ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Dawuh Luqman Al-Hakim, karena Allah menghidupkan hati. Kenapa kok kita harus duduk sama ulama? Karena Allah menghidupkan hati dengan cahaya ilmu dan cahaya hikmah dari para ulama, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan cucuran air hujan. Kalau musim gersang, kemarau, garing kabeh, kan ngoten, mati, wit-witan niku mati. Ketika Allah menurunkan hujan, seger, urip malih. Lah ngoten. Begitu juga hati kita. Hati kita butuh makanan. Lah makanannya apa? Al-ilm wal hikmah. Ilmu dan hikmah.
Lah sing gade ilmu lan hikmah sinten? Ya para ulama. Makanya kita harus dekat dengan para ulama, hadir majelisnya para ulama. Ketika kita hadir, dapat ilmu, dapat hikmah, kalam-kalam hikmah yang bisa menghidupkan hati kita. Ini dimisalkan, yang pertama, masyarakat yang pertama semisal atau diibaratkan, dimisalkan dengan makanan. Kalau kita tidak makan mati, telat makan juga sakit, begitu juga hati kita. Kalau telat makan hati kita dengan ilmu dan hikmah para ulama, hati kita sakit, loro atine. Akhirnya sombong, akhirnya meremehkan orang lain. Senajan ketokane kok ibadah kata, tapi dia meremehkan, merasa dirinya lebih mulia. Halah wong iku ora tau sembayang duha, aku lho sembayang duha. Bagus enggak sholat duha? Bagus, cuman dia ujub, enggak ada nilainya ibadahnya. Kenapa? Hatinya sakit. Kenapa hatinya sakit? Telat mendapatkan ilmu dan hikmah dari para ulama. Ngeroso awake wis apik, gak butuh ulama. Gak perlu hadir pengajian. Wong aku ya wis rutinan istiqomah teng masjid, sholat jamaah di masjid, zikiranku akeh, sholawatku ewonan, ngaji Quranku nggih pun kathah, ujub, ndak ada nilainya semua itu. Kenapa? Atine loro. Akhirnya dia sombong, ujub. Nanti timbul hasad, iri. Lah wong ibu-ibu. Lah wong tanggane sing tuku rice cooker iku lho. Lah kok awake sing kepanasan iku lho. Duh, rice cooker anyar. Nggih, kompore anyar. Tanggane sing duwe kompor sing kepanasan sinten? Tanggane sing hasud niku. Kenapa? Hatinya kotor. Apa sebabnya? Tidak pernah kumpul sama ulama, atau mungkin jarang kumpul ulama. Makanya alhamdulillah hadir kados ngoten pengajian ini luar biasa, Bu. Lho jenengan lenggah kados ngoten, senajan sembujung kemeng kabeh, ya Allah, boyoke loro kabeh. Lho niku nilainya tinggi. Huduru majlisi ilmin, dalam riwayat huduru majlisi alimin, hadir majelis ilmu. Riwayat mengatakan hadir majelisnya orang alim, para ulama, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Jenengan nek misale sholat 1000 rakaat, bukan sama lo ya, boten sami, tapi lebih afdol. Lo jenengan lenggah kados ngoten luwih afdol tinimbang napa? Salat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, lebih afdol dari salat 1000 rakaat, lebih afdol dari mengunjungi 1000 orang sakit. Ganjarane jenengan nilii tiyang sing gerah. Niku lak kathah ganjarane. Niki boten setunggal, boten kali, 1000, Bu. Jenengan bayangno nilii wong 1000, muter rumah sakit sak pira kae? Rumah sakit umum, rumah sakit Medika Mulia. Kinten-kinten, oh bento iki. Ki lha apa kok riwa-riwi nang rumah sakit. Tapi kalau kita hadir majelis ilmu lebih banyak pahalanya daripada kita mengunjungi orang sakit. Lebih afdol yang ketiga, dan menghadiri 1000 jenazah. Hadir jenazah niku ibarate ganjarane kathah. 1 jenazah niku. Lah nek 1000 yo kuatah, tapi hadir majelis ilmu bukan sama dengan pahalanya mengunjungi atau takziah 1000 jenazah, lebih afdol. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Jenengan raosaken niki. Berarti aku lungguh saiki, kula lenggah teng mriki lebih afdol dari 1000 rakaat. Mengunjungi 1000 orang sakit, hadir 1000 jenazah, takziah 1000 jenazah. Alhamdulillah murai Gusti Allah. Gusti Allah niki ngertos ki umat Nabi Muhammad napa malih wong Tambak Boyo wis males, gak mungkin salat 1000 rakaat. Tapi dia dipersiapkan ki lho. Awakmu lak gak mungkin salat 1000 rakaat. Saya kasih, tak kei kesempatan, gak tahu salat 1000 rakaat, tapi oleh ganjarane wong salat 1000 rakaat bahkan lebih afdol. Napa? Hadir majelis ilmu.
hadir majelis ilmu. Paham nopo boten paham sami mawon. Kula pun sepape wis gak mudeng belas boten napa-napa. Sak sagete ceramah sak jam kinten-kinten 10% tok. Ndak masalah. Jenengan syukuri sing 10%. Alhamdulillah mau kok ono cerita sing apik. Saya ambil hikmah ya. Hikmah itu kan pelajaran. Mulai sekarang tadi ada kiai dawuh ngoten, mulai sekarang tak niati ngamalno. Tak niati ngamalno, berangkat lu. Itu sudah luar biasa. Timbang sing paham kabeh mulai buyar. Melbu kene metu kene. Lebih afdol yang paham 10% tapi diamalno, luwih afdol niku. Luwih afdol. Senajan jenengan dinyek paham to ora Mbah. Sampeyan lho sing didhawuhno Habib iku lho, yai niku paham napa mboten? Mboten paham sedaya, cuman paham 10%, tapi tak niati ngamalno lho niku sae. Lebih afdol timbang sing ngenyek niku mau. Mbah paham napa mboten? Tapi mulai wis bar ilang kabeh. Habib ceramah apa? Mbok pokok aku paham mau nang masjid. Terus lali kabeh. Lebih afdol yang tadi niku. Diamalkan, diambil hikmah, diambil pelajarannya. Lah kula panjenengan iki lak mesti ana palenggahan majelis iki. Majelis rasan-rasan. Wonten apa mboten? Wonten pas ini. Biasanya mbek petan-petan, ambek nonggo, nggih. Sing kata bapak-bapak napa ibu-ibu biasanya? Sing kata nggih ibu-ibu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu nggih kata nek pengajian pengawasan sing kata sinten? Tiang estri napa jaler? Tiang estri. Rasan-rasan yo akeh, pengawasan nggih kata. Lho niku lak majelis-majelis yang bisa membuat diri kita berdosa lah ngoten. Durung kok majelisan kula mboten rasan-rasan Bib. Lah terus lapo kumpul-kumpul cerita gopi. Wonten film gopi Ibu. India niku lho sing teng ATV. Ceritane piye mau ceritane gopi? Cerita gopi, tak mboten rasan-rasan. Lho niku lak mboten wonten faedahe, nggih napa mboten? Kita yang hadir majelis-majelis palenggahan kados ngoten niku, dengan kita hadir majelis ilmu, ngampuni dosane majelis-majelis sing kados ngoten. Dawuh Imam Atha, huduru majlisi ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Hadir satu majelis ilmu kados ngoten itu mengampuni 70 majelis palenggahan kados ngoten daripada majelis-majelis yang lupa sama Allah. Kumpul-kumpul rasan-rasan. Lho niku lak dosa. Lah ngoten. Terus fitnah kuno, fitnah ngene, misu-misu kadang-kadang ngomong elek lah. Cara ngampuni dosa ini dos pundi? Ini kita hadir majelis ini mengampuni bukan satu majelis, pinten? 70 majelis-majelis sing kados ngoten. Berarti kita duduk majelis ilmu ini juga kita sedang bertaubat kepada Allah. Buktine napa? Hadir majelis ilmu mengampuni majelis-majelis sing dosa-dosa kados ngoten niku, Dek wau. Alhamdulillah. Itu masyarakat yang pertama. Pinten Dek wau? 3 kan? Yang pertama ibarat makanan. Tidak boleh telat apalagi tidak makan sama sekali. Yang dimisalkan dengan makanan adalah orang-orang yang soleh atau para ulama. Yang kedua diibaratkan seperti racun. Napa? Racun. Lah terus pun di racun. Racun itu sedikitnya membahayakan. Napa meneh kata? Ora tak ombe kabeh baigone saithik tok, titik tok. Seperempat gelas ya tetap berangkat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau racun sedikitnya membahayakan apalagi banyaknya. Itu nomor 2. Lah sinten sing dimisalno kados racun niki? Mereka adalah orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang zalim. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu ay wala tamilu. Jangan sekali-kali kalian condong, atimu condong, dawuh Gusti Allah, kepada orang-orang yang zalim.
Kenapa? Fatamassakumun nar. Hati-hati, mlebu neraka lho. Deket saja tidak boleh, condong hati saja tidak boleh, apalagi hati-hati orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang lupa sama Allah. Gak popo, wong-wong ngono kudu dikumpuli. Lo betul dikumpuli, tapi kumpulnya jangan sering-sering. Kumpul kalau ngasih nasihat, awakmu sholat yo boleh, tapi ojo kumpul bendino. Karena kenapa? Taruhannya akidah kita, taruhannya nanti diri kita. Kita tidak bisa nulari dia, akhirnya kula panjenengan sing ketularan. Lah ngoten. Tidak apa-apa saya kumpul sama orang yang akidahnya sesat, gak popo. Iya, pertama 2 kali. Tapi kalau sering-sering akidah kita yang jadi korban. Sing asalnya seneng tahlilan malah gak seneng tahlilan, Bu. Yang asalnya tidak seneng ngafir-ngafirno tiyang muslim, akhirnya suwe-suwe melok ngafirno. Lho niku kadang-kadang mboten keraos, gak kroso. Berkati kumpulan niku wau. Fa fi suhbatil adadi kullu radilatin tuaddi ila durrin wa baghyin wa ifsadi dawi Habib Ali Habsyi. Kumpul berteman dengan orang-orang yang kebalikan, orang-orang yang buruk. Itu segala keburukan bisa menyebabkan kehancuran, bisa menyebabkan menuju jurang kemaksiatan. Hati-hati, ibaratnya racun. Ibaratnya apa? Racun, hati-hati. Lawang kadang-kadang jenengan mawon niki lho, kumpulan niku bisa merubah diri orang lebih cepat. Buktine napa? Kadang-kadang wonten tiyang sepah sambat kali ulama, lah ngoten. Aku oleh didik anakku ya Allah, mulai cilik tak didik sampai gede kumpul koncone. Lah kok mendeman? Saged ta mboten? Jadi pekonsumsi narkoba. Padahal ibu bapaknya oleh didik setengah mati, tapi kumpul keluar kumpul ambek tiang-tiang sing kados ngoten, ketularan apa mboten? Lho niku lho bahaya. Kenapa? Karena mereka ini ibarat racun. Racun niki kula kumpule saidik tok lho, saidike racun niku pun bahaya. Kalau sampai mau alasan dakwah, lihat dulu aku iso kuat apa ora. Gampang katut napa mboten? Nek gampang katutan wis ojo dakwah kekno sing iso wae. Niku kiai sing atine wis mantep jejeg, masih kumpul wong maksiat 1000 gak ngefek. Lah kasihkan dia, biar dia yang mendakwai mereka, memberitahu kepada mereka. Kalau kita masih belum kuat, jangan coba-coba. Napa? Jangan coba-coba, bahaya. Kadang-kadang kita tidak kerasa kita sudah berubah. Biyen ketok tahlilan, kok gak tahu ketok tahlilan. Nek gak hadir tok ngono, sik lumayan. Wis gak hadir ngilok-ngilokno sing hadir. Tahlilan ku lho ndongakno sapa? Wis mati kok mbok dongakno. Ora sampai. Kok goblok tenanan. Lho, mulai ngilokno. Kumpulan, kadang-kadang kumpul di sekolah, kumpul mbek koncone gak ero. Hati-hati, menyekolahkan anak, mondokno anak, ngajikno anak, hati-hati. Pilih gurunya yang ngajar siapa? Bersanad apa enggak? Oh, guru ini alumni Sarang, alumni Langitan, alumni Lirboyo, alumni Peloso. Bagus. Lihat juga. Dan kok alumni sing iku sak mini-mini iku. Bahaya akhirnya, nggih, bahaya. Karena nanti akidah dan kita yang korban. Kita yang korban. Niku sing kaping pindho. Yang ketiga, ibarat obat. Apa? Yang pertama makanan, yang kedua racun, yang ketiga obat. Dimisalkan seperti obat. Sinten sing dimisalkan seperti obat? Tahu obat kan? Obat itu dibutuhkan di waktu-waktu tertentu saja. Lah mosok jenengan badhe ngombe obat terus yo nek diabetes. Memang butuh kan gitu. Tapi kalau orang sehat butuh minum obat atau obat? Boten. Vitamin G. Tapi kalau obat ndak, wong kimia kabeh niku. Jadi dipakai ketika dibutuhkan. Yo ojo akeh-akeh. Obat itu juga ada dosisnya. Paracetamol 500 mili. Yo ojo digeradak kae. Wis aku tak 1000 wae. Ndak boleh. Kebanyakan juga berbahaya. Obat mengobati, tapi nek kakean bahaya, iso mateni. Ibarat siapa? Yang ketiga ini ibarat para pejabat.
para umaro. Umaro itu ibarat obat, butuh napa mboten kali obat? Butuh kalau diperlukan. Jenengan badhe ngadakno pengajian izin sinten? Ya para pejabat, butuh didampingi oleh kepolisian, nggih napa mboten? Lho berarti butuh napa mboten? Butuh. Ada maksiat itu, ada judi-judi. Langsung datang kepala desa tanda tangan tutup napa mboten? Tutup, timbang jenengan bengok tambah dipentungi. Datang ke kepala desa, kalau kepala desanya orang yang takwa kepada Allah, yang dia tahu jabatan ini untuk apa, tinggal tanda tangan selesai tutup napa mboten? Lebih hebat dari kiai-kiai yang ceramah. Judi haram gak tutup-tutup. Tapi kalau pejabat dengan tanda tangannya cepet napa mboten? Butuh napa mboten berarti? Butuh. Tapi ojo sering-sering kumpul mbek pejabat tok. Suwi-suwi urusannya proposal. Nggih. Nek kakean kumpul bahaya. Kados obat, nek kata-kata berbahaya. Jangan sering-sering kumpul. Jangan sering butuh sama para pejabat. Dibutuhkan kalau butuh saja datang, kalau enggak sudah. Ada apa? Nanti urusannya dunia. Kita berharap dengan dia butuh duit segala macam. Akhirnya timbul hubud dunia. Runtang-runtung untuk kalau perlu nilai lapo. Nah, dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan. Kita tiga itu di mana? Pertanyaannya. Siji ulama, aku yo gak ulama, Beb. Racun nggih alhamdulillah mboten. Pejabat nggih mboten. Lah terus aku sing ngendi? Kita itu milih. Mana yang akan kita pakai? Makanan. Oh, makan. Oh, saya butuh makanan. Makan hati saya kumpul sama ulama. Ngata-ngatai kumpul be ulama. Insya Allah kita akan jadi ulama. Kula mboten saged dados ulama, Beb. Dus ndak apa-apa. Jenengan ndak bisa jadi ulama, tapi jenengan punya putra putri, siapkan mereka jadi ulama. Napa meneh niki ibu-ibu, doakan terus. Loh, tiang-tiang sing besar, para ulama yang besar-besar tuh barokahnya siapa? Barokahnya ibunya. Kalau tidak ada sosok ibu di belakang mereka, tidak jadi ulama, nggak jadi Habib yang terkenal. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nyusun Maulid Simtud Duror itu, kalau dia lihat ulama, lihat Habib yang soleh, masya Allah, banyak ilmunya, dia pergi ke ibunya, Bu, saya tadi hadir majelisnya itu, Bu, ya Allah orangnya alim, soleh, Bu, saya doakan ya jadi seperti dia. Angkat, Bu, tangannya angkat, doakan ya Allah jadikan Ali Al-Habsyi seperti dia, seperti Kiai Fulan, seperti Habib Fulan. Hadir majelis seperti itu, ketok ulama, ningali ulama minta lari ke ibunya, Bu, doakan saya Ali ini ya, doakan seperti beliau. Didoakan sama ibunya, jadi Habib Ali. Jenengan begitu. Tidak usah khawatir. Yang penting jenengan yakin sama Allah dan tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Jadi anaknya. Jenengan nek ziarah niku perlune nopo? Kan pengin barokahnya orang yang wali. Kan ngoten. Pengin doanya orang yang wali. Loh, doanya ibu kepada anaknya itu urusan qabul napa boten nih? Diijabah kali Gusti Allah napa boten? Doanya ibu kepada anaknya lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada doanya seorang kutub. Kutub itu bukan wali biasa. Pangkat tertinggi seorang wali namanya al-kutub, kutbiyah. Bukan wali biasa. Ibaratnya duduk polisi biasa, kapolri. Sing teng Jakarta niku bintangnya papat. Pimpinannya polisi, ini pimpinannya wali. Dibanding doanya wali dibandingkan dengan doanya ibu kepada anaknya, lebih cepat sampai kepada Allah doanya ibu kepada anaknya. Jangan terus putus asa. Ya Allah, aku njaluk rong wulan gak dikabul-kabulno. Jen kebacut tok Gusti Allah niki. Wis tambah dosa jenengan gremeng ngoten. Mboten, terus minta. Konsep doa niku napa? Doa itu niki penting niki nggih. Doa itu jangan dibahasakan, oh nek aku butuh mbek Gusti Allah lagi ndonga, mboten. Doa itu anggap ibadah. Jenengan salat, kados salat niku lho. Jenengan lak tetep salat. Ketok ganjaran apa mboten? Gak ketok ganjarane ono apa gak, yo tetep salat.
Bukan berarti nek salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum gedebuk duit sak miliar ya mboten. Tapi jenengan tetap salat apa mboten? Kenapa? Karena ibadah sama, doa begitu. Doa itu bentuk saya dekat dengan Allah. Lisanku iki kaken, ya Allah lisanku mulut saya ini kotor, tapi masih dikasih kesempatan nyebut namanya Allah. Ini namanya Allah ini. Tapi lisan saya yang kotor ini masih diberi kesempatan nyebut asmani Gusti Allah. Di luar sana banyak, sedino kadang 24 jam sama sekali tidak menyebut namanya Allah kecuali sholat tok. Tapi jenengan dikasih kesempatan, dikasih takdir, hidayah sama Allah, nyebut sering-sering nyebut asmani Gusti Allah. Nikmat apa betul? Nikmat, minta saja. Kados Nabi Zakaria 60 tahun minta supaya dia tidak punya anak. Doa setiap hari sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah untuk diberi anak. 60 tahun tidak dikasih sama Allah, belum dikabul sama Allah, belum diijabah. Apakah Nabi Zakaria terus getun? Getun aku dongon swidak tahun lho iki. Lebih ndak. Dawuh Nabi Zakaria apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Aku ndonga Gusti, jenengan dereng ngabul. Saya tidak pernah rugi ndonga mbek jenengan. Tambah senang, tambah nikmat. Saya dikasih nikmat 60 tahun nyebut namanya Allah, tidak dikasih tidak apa-apa, itu urusannya Allah. Urusanku ndonga. Yang ngasih itu urusannya siapa? Gusti Allah. Dikei gak dikei tetap iku dudu urusanku, dudu kepentinganku. Yang penting saya minta sama Allah. Jenengan nggih kados ngoten. Nyuwun mawon kali Gusti Allah. Nanti Allah lihat. Kinten-kinten ngoten lho, Bu. Sik. Niki Ibu Sri nek njaluk mbek aku 2 wulan maneh tak kei. Jajal diteloki. Sedina nangis-nangis, sak minggu mulai kendur. Ya Allah. Sampai sak wulan mandek. Padahal janjine kapan? 2 wulan, tapi wis kadung mandek. Oh ya wis gak diparingi mbek Gusti Allah. Cek tak delok sampai 2 wulan istiqomah napa boten? Ternyata dia istiqomah, gak berubah. Doanya yang ke-90 ndak berubah seperti doanya yang pertama. Kadang-kadang wis sering-sering niku lak berubah. Pertama khusyuk, suwe-suwe ya biasa wae, mek umi-umi lambene. Pertama mbek nangis-nangis, suwe-suwe mbek umi-umi tok bibire. Dilihat, oh lho wis putus asa to. Lah wong ngene kok njaluk. Wong ngene kok njaluk dawuh Gusti Allah, gak tak kei. Tak delok yakine mbek aku piye sih? Coba, ya apa yakinnya sama saya? Gak tak kei 2 wulan, tetep donga napa mboten? Oh, tetep donga, diparingi akhire kali Gusti Allah. Lah kula panjenengan iki mboten yakin kadang-kadang. Njaluke cepet tok. Wis serba instan kabeh niku napa? Serba instan. Dadi ndongane nggih njaluk instan. Niki sampai jam pinten niki? Jam 7 nggih. Kalau ajre niki wedi kok kesel kabeh, Habib kok gak barbar ngoceh Habib iki. Mboten nggih? Minta sama Allah. Jangan putus asa, minta terus anaknya kita mintakan, ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh, solihah. Sudah itu rizki paling terbaik, Bu. Itu rizki terbaik, jenengan dikasih uang banyak, mobil banyak, dan ningali putra-putri ini boten soleh. Tetap nikmat napa boten? Boten nikmat blas babar pisan. Tapi senajan uripe pas-pasan. Budal pasar munda kabeh gremeng mbek melaku mbek ngelamun-ngelamun sampai kesandung-kesandung. Gara-gara endoke munda, lombok munda sampai kesandung-kesandung. Kepikiran mulai pasar, tibake pas mlebu dalem griya ketok anake ngaji buka Quran. Adem napa mboten? Adem, lali ambek apa wae sing munda mau teng pasar. Kayak digerojok banyu es hati. Napa meneh dipamiti Bu, budal ngaji nggih ambek nenteng kitab, nggawa tas. Nikmat apa mboten? Nikmat. Bu budal nggih tak sembahyang jamaah teng masjid. Nikmat wis. Itu rezeki paling nikmat dari Allah. Lihat anak putra-putri kita jadi anak yang soleh solihah. Sudah itu nikmat sama Allah. Minta sama Allah. Ndak usah khawatir dikabulkan sama Allah. Ndak sekarang tapi nanti-nanti. Jenengan kan kalau kita flashback 5 tahun ke belakang. Aku ben yo gak duwe apa-apa ya. Alhamdulillah, padahal biyen aku oleh mikir kira-kira mungkin gak ya aku oleh iki 5 tahun yang kemarin mikir ngono, tibake diparingi napa mboten kali Gusti Allah.
Jenengan kadang-kadang mikir 5 tahun, oh iya, berarti tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sekarang saya anggap tidak mungkin, 5 tahun ke depan insya Allah mungkin. Seperti 5 tahun kemarin, pikiranku waktu itu gak mungkin aku oleh iki, tiba mungkin. Tergantung yakinnya kita sama Allah. Nek nyuwun mbek Gusti Allah aja akeh donyane tok Bu eman. Jangan kaya uang tok, kaya hati, kaya pikiran niku luwih penting. Nek akeh duit tok niku nek kadang-kadang ketok tanggane piye wae tetep atine gak sugih, panas terus. Padahal duwe apa wae wisan. Montor jejer-jejer. Tonggo padahal montore telu, tanggane tuku montor siji panas saat ini. Kenapa? Kaya uang iya, tapi dia tidak dikasih sama Allah kaya hati, kaya pikiran. Percuma, panas terus, turu gak iso. Gara-gara montore tonggone anyar. Di lampu gak iso turu sampean. Kenapa? Karena dia cuma minta kaya uang, kaya rezeki media saja, tapi tidak pernah minta sugih hati, sugih pikiran. Itu lebih nikmat. Kalau saya suruh milih, gak apa-apa Gusti, gak dikei duit, sing penting aku nek butuh ono, gak usah diluwi, gak apa-apa, sing penting jenengan paringi kula sugih hati, sugih pikiran. Wis nikmat cukup kaya wong sugih paling sugih sak donya. Nggih napa mboten? Terus minta barokah. Berkah niku penting, Bu. Kadang-kadang jenengan berkah niku dos pundi sih, Beb? Tak contoni mungkin jenengan nggih pengalaman. Padahal duwike mek 300.000 lho, 300.000 ku iso digawe tuku macem-macem. Nanti napa mboten jenengan? Loh, 300.000 lho iki, subhanallah. Bareng ngono rong dina lagi iling, tuku lombok, tuku ndok padahal mundak kabeh. Ya cukup ae. Lah niku barokah. Nek jenengan hitung-hitung luwe niku. Lebih dari 300-500.000 misalnya. Tapi tibake cukup ambek duit 300. Nah itu namanya berkah. Sedikit tapi ketokane akeh, barokah niku. Nek sampun ngertosi nggih barokah. Terus sekarang cari bagaimana caranya dapat barokah, Beb. Nah, dos pundi? Angsal barokah niku. Misalnya duit 300.000 mau kok cukup kabeh. Deket sama ulama, hadir majelisnya ulama. Kados ngoten iki sing istiqomah, Bu, Pak. Sing istiqomah. Ini mengundang barokah dari Allah ini. Ini ngundang barokah dari Allah. Jenengan saiki kepikiran pasar kadang-kadang, aduh kok tuku apa segala macam. Karena barokah hadir pengajian ditoto kabeh kali Gusti Allah. Sing sampean pikiran ditoto kabeh. Ape tuku bawang, ape tuku iki, engkok masak jam piro ditoto zuhur, alhamdulillah ketoto. Padahal ki aku bingung, piye carane nggodhog iki, piye carane masak iki, ketoto kabeh barokah waktune, barokah duwike ana kabeh tibake dadi saged dilampahi sedaya. Napa? Barokah niku. Sering-sering sowan kare kiai, sering-sering sowan kare ulama, minta doa bawa anak-anak kita. Itu barokah. Kadang-kadang kita itu jenengan kan nggih mau sedikir, ngaos Quran, ngaos rotib. Jangan lupa air itu penting. Air itu jenengan kalau baca wirid apapun atau hadir pengajian manapun, jangan lupa bawa air, Bu, Pak. Buka. Nanti ada doa dari ulama, doane wong kumpul-kumpul kados ngoten. Kadang-kadang sing kumpul 1000, yang kumpul 100 misalnya, 99 gak khusyuk. Tapi si jetok sing khusyuk. Lho niku 100 kabeh ditampi kali Gusti Allah. Bukan harus sing kados kula ngene. Oh, berarti barokah sini ngarep boten. Kadang-kadang hati saya masih kotor, Bu. Kadang-kadang tujuan saya bukan lillahi ta'ala, tapi sing ning ujung ning pojokan kono misale. Atine bersih nangis-nangis kayak mau diceramai mau nangis-nangis diresepno. Lho, barokah niku lho, kula panjenengan majelis niki ditampi kali Gusti Allah. Kadang-kadang bukan barokahnya yang di depan ini, bukan. Belum tentu. Belum tentu hatinya bersih, tapi ada satu dari jenengan sing atine resik, lho niku ditampi kali Gusti Allah. Butuh air niku penting. Barokahnya yang hatinya bersih tadi, doa sama Allah masuk ke air kita. Terus kok diombekno anake, diombekno bojone. Ben atine diluluhkan sama Allah, dilembutkan hatinya, diperbaiki akhlaknya anak-anak kita. Kalau diminum, sisai saiti aja dientekno. Kok dijori malih.
disoi maneh gitu terus diminumkan. Nanti itu hadir pengajian, jenengan di rumah habis sholat sediakno air mau akuan iku mau dibuka, baca zikir subhanallah subhanallah subhanallah, doanya ibu masuk ke air situ, diminumkan ke anaknya, nanti hatinya lembut, ketoto akhlaknya jadi anak-anak soleh solihah itu. Ketoke biasa kan nggih, ketoke biasa tapi berpengaruh dengan anak kita itu, berpengaruh dengan suami istri kita itu. Oh, bojoku dikandani angel. Ombeni wae nggih. Hadir pengajian jupuk banyu gak gelem diombeni. Ngombe moh. Oh ya wis. Jupukno ngombe sok isaidi. Bismillah. Barokah pengajian, barokah yai, barokah hadir majelis. Insyaallah dibuka atine, dilembutno atine. Subhanallah lembut. Jenengan minum air itu, suami istrinya minum, anak-anaknya minum, tentrem rumah tanggae. Gak ono tukaran, bapak ngandani anake enak, gak ono bantah-bantahan, ibunya juga nasihati anaknya enak. Ndak ada bantah-bantahan, gak rame wae omahe. Barokahnya air itu. Minta doa, gowo wae pokoknya hadir hall, ono iyai lewat, wis sebulan tok gak usah didoakno kesuwen kiai ini. Nyebuli siji-siji gak muli-muli yainya. Wis sebulan atau drijine dilebokno ngoten, wis barokah yai. Ketemu lagi yai, ada Habib, Bib doakan Bib, sebulno tok ae. Sebulno. Ojo didoni tapi bukan ditui ya. Disebul gitu. Bahasanya nafata disifati Nabi itu fama nafata ala maridin illa syafahullah. Nafat itu seperti meludah tapi tidak keluar ludahnya. Ngoten. Itu diceritakan Nabi kalau ada sahabat yang sakit, kalau Nabi nyebul gitu langsung waras. Lah mereka para ulama, para habaib, pewaris keturunannya Nabi, kan ngoten. Insyaallah barokahnya Nabi, nafas sebul. Ketemu Habib lagi, ketemu yai lagi gitu. Mulai bekasi idune habaib lan para yai. Taruh rumah diminum. Jenengan lak gadai galon misalnya, atau ada air tampungan, sokno tang meriku. Jorno. Ngambil air lagi ngaji. Setiap hari ngaji Al-Qur'an, jangan ndak. Jangan ngaji masih gak lancar-lancar. Ambil air itu nyuwuk kita semua itu. Barokah tilawatul Quran masuk ke situ, masuk airnya ada zat-zat, ada bacaan Al-Quran, itu firmannya Allah, masuk ke hati kita, masuk ke tubuh kita, luar biasa itu. Hadir pengajian nangis, hatinya saya tidak pernah nangis ya kalau hadir pengajian, nanti bisa nangis, hatinya lembut, pikirannya cemerlang, gak ribut dunyo, tok sampai sumpek-sumpek sampai kuru. Awakmu kok tambah kuru yu? Iya aku pikiran duwe, gak teko-teko. Ombekno, bojone kok angel blonjoane Bu, ombekno ya. Insyaallah lembut atine. Biasane ngekeki selawe dadi 50 insyaallah. 50.000 bendino. Wis hajat napa mawon segalae. Barokah napa? Air itu tadi. Jangan diremehkan air tadi. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah niki pengajian. Mulai besok atau kapanpun jangan lupa mosok abot sing nggawa banyu sakmene. Sing tanggung nul. Sing tanggung dibuka airnya. Ada rotibul hadat, ada apapun. Bukan pas kula tok nggih boten. Semua bukan hanya di sini majelis jenengan hadir majelis teng pundi mawon. Seperti itu. Pulang bawa berkah. Nah, iki banyu berkah majelis. Husnudzon ya, husnudzon. Siapapun kiainya jangan kiai niku suka misu. Aku kiai ku suka gak senang. Tidak usah begitu. Dia kiai bawa ilmunya Kanjeng Nabi kan. Husnudzon. Sebul kon nyebul tetap. Jangan aku yaiku tingkah lakunya aku paham. Mosok tukaran ambek kono pisan. Jangan begitu. Dia bawa ilmunya Nabi. Dia ngajar kita tidak punya yang dia miliki. Dia punya ilmu kita tidak punya kan? Wes anggap ono ilmune. Tetap pokoknya nyuwuk berkatnya husnudzon itu. Berkatnya para ulama. Seperti itu. Jangan sampai ngekili begitu menilai. Apalagi ulama. Apa meneh ngrasani nggih. Wis ben ojo dirasani. Ku yo apa kiai ku rabi maneh. Ojo dirasani Bu. Kualat kok akhirnya. Karena dagingnya ulama niku racun, nggih, racun kate wau. Ojo dirasani wis ben wae masih Habib kawin papat. Nggih. Ojo dirasani yaine kawin piro, mosok bojo papat dijejer-jejer ngono. Nek aku wis ora, wis gak blas. Wis gak kapeni, pegat-pegatan wis lho dirasani. Padahal tengah-tengah pengajian kok bojone loro. Wis gak ngurungono yaine ceramah ngrasani.
Ku lho kis kudung kuning ambek kudung pink ku bojone. Bojone kiai ku. Dirasani kiai ini. Mudah-mudahan kita dikasih kebersihan hati. Nggih, resi wis minta bersih hati ini penutupan minta sama Allah. Dikei resi hati, ndak gampang sombong, ndak gampang merasa dirinya lebih mulia dari yang lain. Gak ono hasad, nikmat Bu hidup seperti itu. Gak ono iri, ndak merasa dirinya lebih baik, ndak merasa sombong, nikmat. Mudah-mudahan dikasih kebersihan hati. Kalau hati ini sudah bersih, kita doa dikabulkan. Ya Allah, minta uang, teko ati sing resik niku mau. Medal jadi sebuah doa sampai Bu ke atas. Karena hati bersih, minta hatinya bersih. Semuanya dikabulkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ngapunten. Nek Habibe kok nyocot nggih. Kathah maturi dibukakan pintu maaf. Nyuwun agungi pangaksami nggih. Dimaafkan kalau ada kesalahan kata. Mudah-mudahan berkahnya jenengan kula niki juga minta nadung berkah. Berkahi panjenengan, berkahi masjid, barokahi pengajian. Insyaallah mudah-mudahan Kanjeng Nabi bangga kali kula panjenengan. Kanjeng Nabi ningali niki majelis bangga. Alhamdulillah ana umatku sing kumpul-kumpul, berseni ati, zikir, ngaji. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi bangga. Lihat pagi hari ini mudah-mudahan bangga. Nanti kumpul sama Nabi, disyafaati sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم تقبل جميع عباداتنا تامة واغفر ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأوزعنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا وقد قبلت اليسير من أعمالنا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الصلاة على محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين